Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Amalia Takwani. Saya adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi matematika yaitu statistika pada kelas 12. Materi yang akan disampaikan yaitu mengenai pengertian dasar statistika dan statistik. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang merupakan cabang dari matematika terapan yang membahas tentang metode-metode ilmiah, mulai dari pengumpulan, pengorganisasian, penyimpulan, penyajian, analisis data, serta penarikan kesimpulan yang sahih sehingga keputusan yang diperoleh dapat diterima. Sedangkan statistik adalah nilai-nilai ukuran data sehingga menjadi suatu nilai yang mudah untuk dimengerti. Lalu di awal kita juga harus tahu apa sih pengertian populasi dan sampel. Mungkin di ilmu atau di bidang statistika itu mengenal istilah populasi dan sampel. Kalau untuk sampel adalah suatu contoh yang memberikan gambaran mengenai populasi secara keseluruhan, sedangkan populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki ciri khusus. Jadi sampel itu hanya contohnya saja, jadi kita biasanya untuk statistika itu diambil sampelnya, nah itu adalah diambil contohnya saja. Pada pertemuan di awal ini, kita akan bahas dengan bagaimana sih cara penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi, biasanya kita menyajikan data untuk mempermudahnya itu, kita disajikan dalam bentuk diagram, bisa diagram batang, bisa diagram garis, atau diagram lingkaran. Awalnya dikumpulkan dulu ya datanya. Cara-cara pengumpulan data bisa dengan ditanya satu persatu, atau kalau sampelnya sebenarnya banyak gitu ya, tidak sedikit, sulit atau membutuhkan waktu yang lama untuk ditanya satu persatu, bisa juga menggunakan angket atau Google Form mungkin sekarang ya. Nah, diagram batang itu data disajikan dalam bentuk batang-batangan yang digambarkan pada bidang kartesius, di mana sumbu X biasa digunakan untuk data yang bersifat diskrit atau hasil perhitungannya. Sedangkan sumbu Y adalah data yang bersifat kontinu atau hasil pengukuran. Diagram garis, ada juga diagram garis ya, disajikan bentuk garis-garis. Sama juga ya pada bidang kartesius, di mana sumbu X biasa gunakan data bersifat diskrit juga, dan sumbu Y juga data bersifat kontinu atau hasil pengukuran. Ada juga diagram lingkaran, data itu disajikan dalam bentuk lingkaran penuh, di mana datanya diwakili oleh besar sudut pada lingkaran tersebut. Nah, bagaimana sih cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi? Jadi ada juga data, lalu kita ubah ke dalam bentuk tabel distribusi data tunggal. Kita lihat contohnya, kalau misalkan untuk data yang kurang dari 30 itu disebut data tunggal atau disajikan pada distribusi data frekuensi data tunggal. Untuk data yang lebih dari 30 disebutnya data berkelompok. Jadi disajikannya dalam daftar distribusi frekuensi data berkelompok seperti itu. Ini ada contoh soalnya. Jadi ada disajikan data. Nah, jumlah anak dari 30 karyawan suatu perusahaan. Ada yang anaknya 3, 2, belum punya anak, dan seterusnya. Data yang tersebut, ini mungkin diperoleh data ini bisa hasil dari bertanya satu persatu atau dari angket atau Google Form tadi itu ya. Lalu kita bentuk ke tabel dengan jumlah anak di sini keterangannya, ada tulis atau tally bentuknya seperti ini dan frekuensinya. Yang 0 atau yang tidak punya anak ada berapa? Kita bisa hitung dari sini. 1, 2, 3, ternyata ada 3. Frekuensi kita ubah tulis atau tally ini menjadi bentuk angka. Yang anaknya 1 setelah dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Ini kita tulis di tally atau tulisnya, lalu frekuensinya berapa. Dan seterusnya sampai yang jumlah anaknya 4. Ternyata kalau dijumlahkan jumlahnya 30 udah sesuai ya dengan jumlah karyawan tersebut. Tabel tersebut dapat kita sederhanakan karena tulis atau tally ini tadi mempermudah. Misalkan kita 3 ini ditulis ya tally-nya 3 seperti itu, seperti dalam perhitungan suara gitu. Nah, kita sederhanakan jadi tulis atau tally-nya kita hapus, jadi tabelnya hanya jumlah anak dan frekuensinya saja seperti ini.
Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, ada daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Ternyata jumlah siswanya itu atau jumlah datanya di sini adalah ulangan matematika, nilai ulangan matematika 40 siswa. Karena frekuensinya lebih dari 30, jadi kita gunakan data berkelompok. Nah, sama seperti tadi, kita buat kelas intervalnya dulu. Ini dari data atau dari nilainya itu kita buat yang nilai 50. Ya, walaupun sini tidak ada nilai 50, tapi tidak apa-apa, kita buat saja dari yang data atau interval nilai 50. 50 sampai 54 itu panjang interval atau panjang kelasnya adalah 5. Ya, 50, 51, 52, 53, 54 gitu. Kita hitung ada berapa saja yang nilainya 50 sampai 54 dan seterusnya. Nah, sama seperti tadi. Lalu kelas yang kedua kita mulai dari 54 dan panjang kelasnya harus sama juga ya, yaitu 5. Jadi sampai 59. Dan seterusnya sampai 75, 79, sama caranya seperti data tunggal tadi setelah dijumlahkan ternyata 40. Ini untuk data berkelompok. Nah, selanjutnya, contoh soal ketiga, ini dari data atau dari tabel kita buat ke dalam bentuk diagram garis. Nah, seperti ini. Oke. Diagram garisnya kita buat satu persatu, jumlah siswa putri atau putra itu warna biru. Putri warna merah, lalu jumlah totalnya warna hijau. Kita urutkan atau sesuaikan. Jangan lupa yang di sini di sumbu Y, ini kalau mau dibuat angkanya itu selisihnya sama ya. Misalnya ini kan 0, 25, 50. Nah, berarti selisihnya 25 boleh. Tidak harus mengikuti data yang ada dalam sini, tapi kita buat saja sesuai dengan kita inginnya berapa gitu. Di sini tahunnya. Oke. Contoh soal keempat masih diagram garis juga sama. Ini adalah dealer mobil yang mencatat jumlah mobil yang dijual. Nah, di sini adalah tahunnya untuk sumbu X dan sumbu Y-nya adalah jumlah mobil yang terjual. Kita lihat ini mulai dari 0, jaraknya 5. Jadi kalau jaraknya harus sama terus ke atas. Nanti kita langsung substitusikan saja. Misalnya tahun 1995, 15, berarti titiknya kita buat dulu titik dulu di sini. Dan seterusnya, lalu setelah kita buat titik-titik, kita sambungkan dengan garis. Ini namanya diagram garis. Oke. Contoh soal 5 juga sama. Ini adalah diagram garis juga, tapi tanyakan adalah banyaknya penjualan sepeda motor pada bulan Februari. Berarti kita lihat saja di bulan Februari ini berapa. Nah, ternyata adalah 34. Nah, kalau rata-ratanya kita jumlahkan jumlah data semuanya lalu dibagi banyaknya data, yaitu 4 bulan. Nah, jadi ada rata-ratanya seperti ini. Contoh soal 6, untuk contoh soal 6 ini adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran sekelompok siswa jumlahnya 72 anak dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Nah, banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan fotografi ada sekian. Nah, belum diketahui ya, jadi ada berapa? Nah, tanyakan. Seperti yang kita diketahui di gambar, pramuka itu 120 derajat, drama 120 derajat, komputer itu karena siku-siku jadi 90 derajat. Yang ditanyakan banyak siswa mengikuti fotografi karena kita belum tahu derajatnya atau sudutnya berapa, jadi kita hitung dulu. Itu dengan cara 360 derajat dikurangi ketiga ini selain fotografi. Nah, ternyata hasilnya 30 derajat. Nah, cara menghitung banyaknya siswa yang mengikuti fotografi itu berarti tinggal 30 derajat dibagi jumlah lingkaran, satu lingkaran penuh itu berapa derajat, 360 derajat, kalikan jumlah total siswa atau anak. Diperolehlah hasil 6 anak. Jadi kesimpulannya bagi siswa yang mengikuti fotografi adalah 6 anak. Oke. Berikut adalah penjelasan mengenai materi awal statistika dan juga tentang materi pengumpulan dan penyajian data. Untuk selanjutnya nanti kita akan ke materi ukuran pemusatan data. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kill the lights, so baby close your eyes.